Ratusan mahasiswa dari Universitas Pakuan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor terkait penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden. Daripada orang-orang tersebut, maka kita sampaikan kawan-kawan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Diduga akibat konsleting arus listrik, sebuah rumah di kawasan Muara Lebak Bogor hangus terbakar. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Valerie Hewila dalam Redaksi Petang. Dalam Redaksi Petang, selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Hanya untuk Anda. Inilah Redaksi Petang. Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden di depan Istana Bogor. Daripada orang-orang tersebut, maka kita sampaikan kawan-kawan, hidup mahasiswa! Masa aksi yang tergabung dalam BEM Sebogoraya ke Istana Bogor mulai berkumpul di kawasan Tugu Kujang sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, kemudian melakukan long march hingga ke depan Istana Bogor. Dalam orasinya, para mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan. Di antaranya penolakan perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode, kenaikan harga dan kelangkaan BBM, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, serta perpindahan ibu kota negara. Demo yang awalnya kondusif kemudian diwarnai dengan aksi pembakaran ban, sehingga pemasangan kawat berduri dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya kerusuhan dan mahasiswa yang mendesak masuk ke istana. Tepat pukul 17.30, masa aksi membubarkan diri tanpa mendapat respon dari istana. Demo masih berlangsung. Ya, kita lihat karena ini demo menutup sebagian banyak keseluruhan badan jalan, jadi kita lakukan kembali. Beralih ke berita selanjutnya. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah rumah di kawasan Muara Lebak Kuburan 1, RW 10, RT 4 Bogor Barat, Rabu malam hangus terbakar. Kebakaran ini, saudara, terjadi saat warga sedang berbuka puasa. Tidak ada yang tersisa setelah kebakaran hebat melanda sebuah rumah di kawasan Muara Lebak Kuburan 1, RW 10, RT 4, Kecamatan Bogor Barat. Api dengan cepat merambat karena banyaknya bahan-bahan bangunan yang mudah terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya konsleting listrik yang berasal dari kabel yang terdapat di dalam rumah. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Beruntungnya warga sekitar cepat tanggap sehingga api tidak merambat ke rumah lain. Upaya pemadaman dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menyisir gang sempit untuk menjangkau titik api. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 8 unit mobil kebakaran diturunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian yang dialami pemilik rumah ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Ya mungkin ini aja, hati-hati kalau orang keluar rumah gitu ya, mau pergi jauh atau dekat, terutama jauh ya, seharian gitu. Saya aja yang pergi cuma 3 jam, ada kejadian gini, sedangkan saya aja keluar hati-hati. Semua colokan saya cabutin, kompor saya teliti, nggak ada yang nyala apapun. Namanya musibah gitu kan. Maka kita harus waspada untuk semua warga yang dimanapun mau keluar rumah, mau apalagi pergi jauh, mau lebih dari 3 jam, tolong diperiksa. Baik. Dari gas, dari colokan listrik, TV-nya, apalagi sekarang lagi musim petir, itu terutama harus dicabutin. Seperti saya aja, TV dicabut semua. Gitu.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Valerie Hewila, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan redaksi petang setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama, hanya di Vokasi TV. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Valerie Hewila dalam Redaksi Petang. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi aktual dan terpercaya hanya untuk Anda. Inilah Redaksi Petang. Katedral Bogor kembali menggelar perayaan Paskah 2022 secara luring. Ribuan jemaat hadir dalam misa yang terbagi menjadi 2 sesi. Lebih lengkapnya kita akan bergabung bersama Syafnat Fuani di Katedral Bogor. Selamat sore Syafnat, bagaimana jalannya perayaan Paskah di Katedral Bogor dan mungkin bisa dijelaskan apa tema dari Paskah tahun ini? Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Syafnat Fuani Azuhruf. Sesaat lagi, lebih tepatnya pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, misa pertama akan dilaksanakan. Sejak kemarin, misa dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama dilaksanakan pada pukul 3 sore, dan sesi yang kedua dilaksanakan pada pukul 6 sore. Para jemaah yang hadir untuk melakukan ibadah di Gereja Katedral Bogor ini harus mematuhi protokol yang berlaku, seperti melakukan vaksinasi minimal 2 kali, mencuci tangan, dan juga menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Dari pihak Gereja Katedral Bogor juga menyiapkan panitia untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Agenda pada Paskah hari ini adalah para jemaah akan mendengarkan kisah-kisah Tuhan Yesus dan yang akan dinyanyikan oleh 3 orang yang dipimpin oleh Romo Rocky. Selanjutnya jemaah juga akan melakukan pembacaan doa dan juga penciuman salib. Untuk sekarang situasi dan kondisi masih dibilang cukup kondusif dan jemaah juga melaksanakan ibadahnya dengan hikmat. Pada Paskah hari ini temanya adalah bijak menggunakan bahan-bahan bakar minyak. Dan juga pihak Gereja Katedral menyediakan sekitar 2.500 kursi untuk para jamaah yang akan hadir untuk melaksanakan ibadah. Di sini juga ada beberapa aparat keamanan yang akan membantu mengamankan jalannya perayaan pada hari ini, agar terciptanya suasana yang aman dan terkendali. Saya Syafnat melaporkan dari Gereja Katedral Bogor. Baik, Syafnat melaporkan langsung dari Katedral Bogor. Terima kasih atas laporan Anda. Beralih ke berita selanjutnya, setelah sempat berhenti beroperasi selama 8 bulan, kini kereta api Pangrango Sukabumi kembali beroperasi. Sempat ditutup selama 8 bulan, kini kereta api Pangrango Bogor Sukabumi kembali beroperasi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada Syafnat Fuani di stasiun Paledang Bogor. Halo, selamat sore Syafnat. Bisa dijelaskan bagaimana situasi di sana? Baik Valerie, di sini saya melaporkan untuk kereta api jurusan Paledang Sukabumi, ini mulai beroperasi kembali sejak tanggal 10 April 2021. Setiap harinya akan ada 3 kali jadwal keberangkatan baik dari Bogor maupun Sukabumi. Untuk jadwal keberangkatan kereta sendiri ada dari Bogor dari pukul 8 pagi, jam 2 siang dan juga pukul 8 malam. Untuk stasiun pemberhentiannya sendiri dimulai dari stasiun Paledang, Batu Tulis, stasiun Cibadak, Karangtengah, Cisaat, dan stasiun Sukabumi. Pada setiap keberangkatannya ada 7 gerbong yang digunakan. 4 gerbong untuk kelas ekonomi, 2 gerbong kelas eksekutif, dan 1 gerbong untuk kantin. Antusiasme masyarakat terhadap dibukanya kembali rute ini terlihat dari banyaknya penumpang di setiap jadwal keberangkatan. Dari hasil wawancara, tadi ada sekitar 600 penumpang setiap harinya. Para pengguna kereta ini pun merasa dibuka kembali rute ini sangat memudahkan mereka, apalagi dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp45.000 untuk ekonomi dan Rp80.000 untuk kelas eksekutif. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Valerie Hewila, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan Redaksi Petang setiap Senin sampai Jumat pada jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
Ini Nat nih, minum dulu. Nanti aja, tanggung. Ya udah. Sa, gue cabut duluan ya. Nat, itu kan PB gua. Ini beben lu. Sorry, nggak fokus. Makanya kata gua juga minum aqua dulu biar fokus. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Selalu minum aqua untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari dehidrasi. Libur Lebaran merupakan momen yang digunakan untuk berkumpul bersama keluarga oleh sebagian besar masyarakat. Wisata alam yang dapat memanjakan mata dengan pemandangan alam dan udara sejuk menjadi tempat favorit keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Safnat Fania Zuhruf di Redaksi Petang. Banyak wisata alam yang dapat pilih dengan bermacam fasilitas yang ditawarkan. Saya pun memilih untuk mengunjungi salah satu tempat wisata alam yang berada di kawasan Sukamantri, Bogor dengan pemandangan yang tentunya dapat menyegarkan mata juga hati. Anda juga bisa camping di tempat ini. Menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga merupakan hal yang penting dan juga dinantikan masyarakat. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata alam di Taman Sari, Kabupaten Bogor yang bernama Camping Ground Sukamantri Gunung Salak Halimun National Park. Yang mungkin bisa menjadi tempat atau referensi untuk keluarga Anda datang liburan lebaran ini. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan ketika camping di bumi perkemahan Sukamantri, yaitu jelajah hutan, memasak ala rimba, atau bermain ke Curug Surya Kencana yang memiliki terjunan air sekitar 15 meter. Di bumi perkemahan yang dikelola langsung oleh RPTN Gunung Salak 1 ini, Anda dapat menikmati kesegaran alam, pesona landscape, dan keanekaragaman hayati yang masih terjaga keasriannya. Oleh karena itu, tak jarang para pengunjung berpapasan dengan satwa liar seperti monyet ekor panjang, burung elang, ataupun burung lainnya secara langsung. Ketika malam, para pengunjung bisa menghangatkan badan dan bercengkrama bersama di depan api unggun, ditemani suara jangkrik dan gesekan dedaunan tertiup angin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di camping ground. Bisa kalian lihat sendiri ya, suasananya sangat asri, nyaman, dan juga banyak sekali pengunjung ataupun keluarga yang sedang liburan di camping ground ini. Warung-warung yang tersebar di sekitar bumi perkemahan menyediakan berbagai makanan untuk para pengunjung. Terdapat pula aula yang mampu menampung sekitar 40 orang serta puluhan kamar mandi yang tersebar di sekitar bumi perkemahan. Jadi para pengunjung tidak perlu khawatir akan akses air bersih. Untuk mencapai bumi perkemahan Sukamantri, Anda bisa menempuh perjalanan sepanjang 14 km dari Kota Bogor melalui Jalan Raya Ciapus, baik dengan menggunakan motor ataupun mobil dan kendaraan lainnya. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Safnat Fania Zuhruf dalam Redaksi Petang. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya hanya untuk Anda dalam Redaksi Petang. Pemirsa, buah pala dikenal sebagai salah satu rempah asli Indonesia. Meskipun harganya tak semahal dulu,
Namun, buah yang memiliki beragam khasiat ini bisa menjadi pilihan berbisnis yang menjanjikan untuk Anda. Kembali lagi bersama saya Cecilia Resta di Redaksi Petang. Saat ini saya sudah berada di salah satu kebun pala yang berada di Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, selanjutnya kita bisa lihat proses penyemaian dari tanaman pala yang ada di sini. Yuk ikutin keseruannya. Indonesia terkenal akan tanahnya yang subur. Beragam tanaman dapat tumbuh dengan baik di Indonesia termasuk tanaman rempah. Maka dari itu, tak heran jika Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara penghasil rempah terbanyak di dunia. Tanaman pala yang memiliki nama latin Myristica fragrans Haut adalah salah satu tanaman rempah asli Indonesia. Tingginya nilai jual buah pala membuat sejumlah petani membudidayakan tanaman tersebut. Salah satunya kelompok tani Cita Tani Mandiri. Seperti yang bisa dilihat saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi 3 pohon atau pokok utama dari pohon pala. Nah, ini tuh ada 3 pohon pala yang sudah disertifikasi. Yang pertama ada di sini, dan sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat ke tempat biji pala yang udah disemai, nanti dimasukin ke polybag. Kita lihat. Sejak tahun 2018, kelompok tani ini mulai fokus terhadap pembibitan dan juga produksi produk olahan buah pala. Menurut penelitian, buah asli Indonesia ini ternyata memiliki beragam manfaat bagi tubuh, seperti mengatasi insomnia, diabetes, anemia, dan juga dapat menjaga kekebalan imun tubuh. Bersama dengan 5 orang anggota lainnya, setiap hari Ibu Is melakukan proses pembibitan pala, baik untuk ia budidayakan di kebunnya ataupun untuk dijual ke beragam daerah di Indonesia. Selain menjual bibit serta membudidayakan pala, kelompok tani ini menjual beragam produk olahan pala seperti nastar pala, sari pala, manisan pala, dan juga permen pala. Meski memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, budidaya tanaman pala yang dilakukan oleh kelompok ini masih terkendala akan kurangnya SDM yang mereka miliki. Yang aktif ya, karena dinamika kelompok ibu jujur tidak jalan, karena kan ya ngebina kelompok itu tidak mudah. Jadi yang berjalan itu cuma 6 sama ibu. Ya, dari 12, karena anggota kelompok ibu nggak banyak, cuma 12 orang. Nah, seperti yang telah kita saksikan, tadi adalah beberapa proses dari penyemaian tanaman pala yang dikelola oleh kelompok Citra Tani Mandiri. Selanjutnya, saya pamit undur diri, sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Terjadi di dunia maya menyakitkan di dunia nyata. Ayo sama-sama katakan tidak
pada bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB dan didukung oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Pemirsa, berita selanjutnya hadir dari salah satu pemuda yang berasal dari kota Bogor, ialah Salman. Di usianya yang terbilang masih muda, ia mampu menciptakan lapangan kerja bagi pemuda lainnya dengan mendirikan coffee shop di kota Bogor. Berikut berita selengkapnya. Bisnis kedai kopi tidaklah asing bagi anak muda zaman sekarang. Dengan keuntungan yang bisa dibilang tidak sedikit, tentu bisnis ini tampak lebih menarik dibandingkan dengan bekerja di kantoran. Namun, mendirikan bisnis tersebut tidaklah semudah apa yang terlihat. Apalagi dengan banyaknya saingan bisnis serupa, menjadi sebuah tantangan besar bagi para pemilik bisnis tersebut. Kali ini, redaksi Petang akan menelusuri salah satu coffee shop yang ada di kota Bogor, milik seorang pemuda bernama Salman. Berawal dari kegemarannya nongkrong di coffee shop, pemuda berusia 20 tahun itu memutuskan untuk mendirikan sebuah bisnis coffee shop bersama teman-temannya. Menurutnya, dengan membangun bisnis tersebut bisa nongkrong dengan teman-temannya dan juga menghasilkan uang di waktu yang bersamaan. Selama merintis bisnis ini, beragam kendala telah ia lalui. Mulai dari sifat pelanggan yang berbeda-beda, penyesuaian teknik marketing dengan target, dan beberapa kendala internal lainnya. Meskipun begitu, Salman mengaku sangat senang karena dengan adanya bisnis ini, ia dapat membuka lapangan kerja bagi rekan-rekannya meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Ia juga mengaku sangat mencintai pekerjaannya saat ini karena selain bisa menyalurkan hobi, ia juga dapat menghasilkan uang sendiri di usia yang masih muda. Dengan dibantu oleh 5 orang karyawan, coffee shop yang baru dibangun beberapa tahun ini sudah mampu menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya. Awalnya gua dan yang lain emang suka nongkrong banget, dan di situ kenapa enggak kita buat tongkrongan, tapi kita juga di samping kita bisa nongkrong, kita juga bisa mendapatkan uang gitu. Jadi ya di situ akhirnya mau gimana ya udah kita sambil nongkrong dan kita juga sekalian untuk buka bisnis. Dan salah satu manfaat kalau kita bisa buat bisnis adalah kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak, untuk orang lain. Mungkin harus terus mengasah soft skill-nya untuk di masa depan. Ya mungkin bisa teman-teman gue juga, teman-teman kuliah juga, mereka sambil mencari uang juga, mereka part time di kafe, part time di hotel dan lain sebagainya. Ya itu menurut gue anak-anak muda bisa ngelakuin itu sih untuk mengasah soft skill-nya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Safnat Foyna Zuhruf mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri.
Tetap saksikan Redaksi Petang setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.